Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai suhu, kalor, dan energi. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mengenal berbagai jenis termometer. Yang kedua, mengetahui perhitungan skala termometer. Yang ketiga, memahami perubahan suhu yang berdampak pada pemuaian. Yang keempat, memahami perhitungan perubahan dimensi akibat pemuaian. Nah, untuk pertanyaan awal, apa itu suhu? Ada yang tahu suhu? Oke. Misalkan jika kita menggoreng telur, kita perlu memanaskan minyak. Nah, kira-kira kalau misalkan kita panaskan mulai awal sampai akhir, pastikan ada kenaikan terus suhunya. Bagaimana kira-kira dengan suhu tiap menitnya, kan gitu. Nah, ini saya berikan simulasi. Yang pertama, waktu dimulai dari 0 menit dulu, artinya baru mulai menyalakan kompor. Suhunya itu suhu ruangan 30 derajat. Baru setelah 1 menit ada kenaikan suhu minyaknya menjadi 35 derajat. Naik berapa? Naik 5 ya. Berikutnya menit kedua akhirnya naik lagi menjadi 40. Jadi kenaikannya 5 terus. Berikutnya menit ketiga menjadi berapa? Betul, 45 derajat. Nah, berikutnya misalkan ada pertanyaan, berapa kenaikan suhu setiap 1 menitnya? Tentu tahu kan ya, mudah sekali ya, selisihnya cuma 5. Nah itu, jadi kenaikan tiap menitnya cuma 5 derajat. Misalkan kalau kita gambarkan menjadi grafik ya, ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X nya ini adalah waktu ya, waktunya 0 sampai 3 menit. Saya tuliskan di sini. Yang pertama 0 ya, yang kedua 1, berikutnya 2, berikutnya 3 menit. Oke. Nah, untuk yang sumbu Y itu kan suhunya 30 sampai 45 derajat. Saya tuliskan juga 30, 35, 40, terakhir 45 derajat. Nah, berikutnya kita pasangkan 0 dengan 30, saya kasih titik. 1 dengan 35. Oke. Berikutnya 2 dengan 40, saya kasih titik lagi. Berikutnya 3 dengan 45. Oke, mudah ya. Terus kita tarik garis ya, mulai awal sampai akhir, ketemu garisnya garis lurus. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan? Mudah ya. Nah, terus pertanyaan yang di atas tadi itu, suhu itu apa? Nah, ini jawabannya. Suhu adalah derajat atau tingkatan panas pada suatu benda. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya, kalau kita ingin mengetahui suhu benda, maka kita harus punya alat namanya termometer. Ya, macamnya banyak. Yang pertama ada termometer alkohol. Cairannya warnanya merah pengisinya. Nah, seperti ini, ya. Pernah kalian lihat kan? Nah, berikutnya ada lagi termometer raksa. Warnanya silver atau perak. Cara kerjanya kedua termometer ini sama. Kalau dia dipanaskan, dia akan memuai. Habis itu menunjukkan angka tertentu. Berikutnya ada lagi termometer bimetal. Bi itu 2, metal itu logam. Nah, yang di bawah itu ada logamnya, ya, di dalamnya juga ada logam. Nah, ketika dipanaskan dia akan menggerakkan jarumnya. Berikutnya termokopel. Dia memanfaatkan 2 logam juga untuk menghasilkan beda tegangan. Lah, nanti dikonversikan menjadi angka pada termokopelnya. Berikutnya ada lagi termometer digital yang biasa kalian pakai di rumah. Ya, di ujung yang kecil itu ada sensor suhu. Oke. Nah, yang terakhir termometer infrared yang sering kita lihat waktu Covid kali ini, banyak sekali orang memakai ini, ya kan? Nah, ini termometer bisa menangkap gejala panas dari tubuh kita, ya, karena dia menggunakan sensor inframerah. Terus untuk klasifikasi termometer ada 2. Yang pertama, bahannya yang berupa zat cair. Misalkan termometer alkohol, habis itu termometer raksa. Ya, mudah ya. Nah, berikutnya ada lagi yang bukan bahan zat cair alias zat padat.
Ya, sisanya tadi apa aja? Betul, ya, yang zat padat itu ada yang namanya termometer bimetal. Nah, seperti ini. Habis itu ada lagi termokopel. Habis itu ada lagi termometer digital. Habis itu ada lagi termometer infrared, ya. Jadi dia menangkap panas tubuh kita karena dia memiliki sensor inframerah. Nah, berikutnya kita bahas mengenai skala suhu, ya. Skala suhu yang sering digunakan itu ada 4, ya, 4 skala. Yang pertama skala Fahrenheit, ya. Jadi Pak Fahrenheit ini menguji es batu ketika dia itu meleleh, habis itu diukur dengan termometernya dia. Ternyata ketika dia itu melebur atau meleleh, suhunya 32 derajat. Setelah itu es batunya dipanaskan terus sampai akhirnya mendidih, ya. Nah, ketika mendidih, akhirnya dimasukkan lagi termometernya. Ternyata menunjukkan angka 212 derajat. Melihat Pak Fahrenheit sukses, akhirnya Pak Reaumur juga pengen juga punya termometer sendiri. Nah, akhirnya dia juga menguji es batu ketika dia itu mulai melebur, ya. Es melebur diukur dengan termometernya Pak Reaumur, ternyata menunjukkan angka 0 derajat. Ketika es melebur ini dipanaskan terus sampai akhirnya airnya mendidih, dimasukkan termometernya, ternyata didapatkan nilai 80 derajat. Nah, ini Pak Fahrenheit sudah, Pak Reaumur sudah, Pak Celsius, ya, dari negara lain juga sama. Dia pengen juga, saya juga harus punya termometer kan gitu. Lah, akhirnya dia menguji juga es melebur, suhunya 0 derajat, ketika airnya itu mendidih, dites lagi 100 derajat. Nah, ini yang sering kita gunakan, termometer Celsius. Berikutnya ada lagi Pak Kelvin, ya, ketika esnya melebur diukur sama termometernya, suhunya 273, ya, besar ya, 273. Nah, ketika esnya melebur sampai dipanaskan terus mendidih, diukur lagi, ketemu nilainya 373 derajat. Nah, sekarang yang jadi masalah, misalkan Pak Celsius termometernya ngukur air suhunya 50 derajat. Berapa kira-kira punyanya Pak Reaumur, ya? Habis itu Pak Fahrenheit, habis itu Pak Kelvin. Nah, ini berapa kira-kira? Nah, untuk menghitung ini kita lihat angka yang paling bawah itu namanya TTB atau titik tetap bawah, 0, 0, 32 sama 273. Yang bagian atas 180, 212 sama 373 namanya TTA, artinya titik tetap atas. Tinggal kita kurangi aja, ya. TTA dikurangi TTB. Nah, gitu. Nah, misalkan kita lihat Celsius. Sekarang kita lihat Celsius, TTA-nya berapa? Betul. Ya, TTA-nya 100 yang Celsius. Dikurangi TTB, berapa TTB-nya? 0. Ya, berarti 100 dikurangi 0 berapa? Hasilnya 100. Yang Reaumur juga kita kurangi, 80 kurangi 0, 80. Yang Fahrenheit 212 kurangi 32, 180. Yang Kelvin 373 kurangi 273 hasilnya 100 derajat. Nah, ini nilainya masih terlalu besar. Akhirnya harus kita kecilkan. Kita bagi berapa? Betul, ya. Harus kita bagi 20. 100 dibagi 20 yang Celsius ketemunya 5. Yang Reaumur 80 dibagi 20 4. Yang Fahrenheit 180 bagi 20 9. Yang Kelvin 100 dibagi 20 5. Nah, ini nilai 5495 ini harus kalian hafalkan, ya. 5 untuk Celsius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 untuk Kelvin. Oke? Dihafalkan ya. Wajib ini. Nah, contohnya gini, 50 derajat Celsius berapa Reaumur, berapa Fahrenheit, berapa Kelvin. Nah, rumusnya sederhana. Tujuan dibagi dengan awal. Sederhana ya. Tujuan dibagi dengan awal. Contoh, kalau Celsius tadi
5 Fahrenheit, Reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Nah, di sini perbandingannya harus kita hafalkan. 50 derajat Celcius berapa Reaumur? Kan gitu. Tujuannya itu Reaumur, awalnya Celcius. 50 tak kali tujuan dibagi awal. Tujuannya itu Reaumur. Berapa Reaumur? 4. Celciusnya 5, berarti tujuan bagi awal 4 bagi 5. Bisa ya? Tahu 4 sama 5 dari mana? Tujuan dibagi awal. Sekarang 50 tak bagi 5 berapa? 10, ya kan? Nah, 10 saya kalikan 4. Hasilnya berapa? 40 derajat Reaumur. Nah, berikutnya sekarang 50 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Ya. Perbandingannya berapa tadi? Celcius 5, Fahrenheit 9 ya. Gampang ya. Habis itu 50 dikalikan tujuan dibagi awal. Tujuannya berapa? 9. Awalnya 5. Ya kan? Habis itu dibagi 50 dibagi 5. Berapa? Betul, 10. 10 kali 9 90. Nah, ini yang agak beda ya. Bedanya di mana? Fahrenheit itu ketika Celciusnya 0 dia sudah menunjukkan angka 32, udah nyalip, ya kan? Nyalip berapa dia? 32. Sehingga kita harus masukkan di sini ditambah 32 sama dengan 122 Fahrenheit. Bisa ya? Nah, berikutnya 50 derajat Celcius berapa derajat Kelvin? Nah, ini. Celciusnya 5, Kelvinnya juga 5 ya. Habis itu 50 dikali tujuan bagi awal. Tujuannya itu 5 dibagi awalnya 5. Gampang ya. Tujuannya itu Kelvin, awalnya Celcius. Ya, yang kanan itu tujuan, yang kiri itu awal. 5 bagi 5 1 berarti 50 kali 1 50. Nah, sama dengan Fahrenheit, ini juga nyalip juga berapa? 273. Masukkan di sini, ya. Karena dia udah nyalip 273, maka 50 ditambah 273 sama dengan 323 Kelvin. Nah, jadi kesimpulannya gimana? 50 derajat Celcius sama dengan 40 Reaumur sama dengan 122 derajat Fahrenheit sama dengan 323 Kelvin. Udah ya. Sekarang saya kasih contoh lagi terakhir. 122 derajat Fahrenheit berapa Celcius? Nah, ini caranya. 122. Kalau tadi kan ditambah 32, sekarang dikurangi dulu ya. 122 dikurangi 32 hasilnya 90. Baru kita kalikan perbandingannya. Celciusnya 5, Fahrenheit 9. Tujuan bagi awal 5 bagi 9 ya. Berarti 90 dikali 5 bagi 9. Nah, gitu ya. Bisa? Oke, jadi 90 bagi 9 berapa? 10, ya kan? 10 kali 5 betul 50 ya. Jadi hasilnya adalah 50 derajat Celcius. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.